Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat semua. Semoga kita sekalian selalu diberikan keselamatan, kesehatan, diberikan kemudahan, kelancaran, dan diberkahi rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kali ini kami menuju ke kantor desa Plodongan untuk menggali atau mencari informasi tentang asal-usul nama Desa Plodongan. Ini kami sedang menuju. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang menyukai video ini, tekan tombol like, share, komen, dan tambahkan subscribe pada channel YouTube BM22 untuk kemajuan atau menyemangati kami dalam menayangkan video-video selanjutnya. Ini kami sedang berada di kantor Desa Plodongan. Desa Plodongan masuk dalam wilayah Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Ini telah kami masuk. Ini ada foto-foto pejabat kepala desa yang pernah menjabat sebagai kepala desa atau memimpin sebagai kepala desa Plodongan, termasuk yang sekarang sedang menjabat, yaitu beliau Bapak Yulianto, kepala desa yang sekarang sedang menjabat kepala desa Plodongan. Ya, langsung saja kami menggali informasi, dan selanjutnya kami sedang menuju ke Dukuh Semampir. Ini desa Plodongan, Dukuh Semampir, dukuh yang pertama dari arah Sempol. Ini dukuh yang pertama, ini Dukuh Semampir. Ini cikal bakal Desa Plodongan. Desa Plodongan ini karena sejarah dicatatkan tidak tercatat, artinya tidak tercatat dalam sejarah atau tidak dibukukan, sehingga hanya sebuah cerita sejarah yang diteruskan atau diwariskan kepada dari orang tua kita kepada kita, dari sesepuh-sesepuh kita kepada generasi penerusnya. Nama Desa Plodongan ini tidak terlepas dengan sejarah keperadaban masyarakatnya yang pada waktu itu masih zaman kuno, artinya belum ada peralatan yang modern. Kehidupan masyarakatnya masih sederhana, menggunakan peralatan seadanya yang ada di lingkungan perkampungan tersebut, sehingga semua peralatan yang dibutuhkan ini terkait dengan tempat atau alat ini masih menggunakan alat-alat yang tradisional, termasuk ini bagi para profesi deres ini juga menggunakan wadah yang terbuat dari bambu yang dinamakan lodong. Nah, ini dalam profesi teres ini menggunakan lodong yang untuk mengambil air nira atau air aren. Juga termasuk kebutuhan sehari-hari para ibu-ibu mengambil air dari sungai atau mata air atau tok. Ini juga menggunakan lodong. Ini karena zaman dulu belum ada ember, belum ada jeligen, ini juga belum ada PDAM yang masuk ke perkampungan, sehingga harus mengambil air juga ke sungai atau ke mata air langsung, datang ke mata air langsung. Ini menggunakan lodong. Maka karena zaman di situ semuanya menggunakan peralatan seadanya yang ada di desa, ada di perkampungan yang menggunakan bambu, nama tempat tersebut lodong ini menjadi ciri khas sebagai perkampungan, orang perkampungan yang menggunakan wadah air atau tempat untuk deres ini pakai bambu yang dinamakan lodong, sehingga nama perkampungan di desa ini dinamakan desa atau kampung Plodongan. Artinya Plodongan berasal dari kata lodong yang terbuat dari bambu, sehingga nama
Desa Plodongan adalah dari asal kata lodong yang terbuat dari bambu. Bagi anak-anak atau yang masih muda yang sekarang tidak tahu asal usul. Ini selanjutnya ini adalah irigasi. Irigasi ini dari aliran sungai Tulis yang berpusat di Dieng yang membelah wilayah Banjarnegara dan Wonosobo. Irigasi pada zaman dulu belum seperti ini masih baru berhenti atau di desa Plodongan saja, belum mengalir ke desa Sentong yang masih di desa Plodongan. Zaman dulu ini aliran irigasi keuangan atau solokan ini berasal dari Lak Pangongan karena kebutuhannya yang belum terlalu banyak, alirannya debitnya banyak, sehingga tidak semua airnya terpakai. Ada yang dibuang. Di antaranya dibuang ini dialirkan ke arah Kali Tulis melewati sawah. Nah, sawah yang untuk aliran pembuangan air dari irigasi ini yang tidak terpakai dinamakan sawah alur. Sampai sekarang namanya sawah alur, terkenal dengan nama sawah alur. Sama juga termasuk tadi masyarakat yang menggunakan tempat air atau membawa air atau deres ini dengan bambu yang dinamakan lodong, sehingga yang disematkan pada perkampungan itu jadi nama Plodongan. Nah, ini sama juga dengan di sini sawah alur. Terkait dengan perkampungan yang Plodongan ini, karena banyaknya air yang tersisa tidak terpakai yang dibuang ke arah Sungai Tulis yang mengalir ke sawah alur atau yang itu aluran pembuangan air yang tidak terpakai dari irigasi, ada juga yang dibuang ke sebelah timur, itu di tempatnya namanya Ngipeng yang membelah perkampungan Plodongan, sehingga dari alir yang mengalir membelah perkampungan Plodongan ini, dukuh atau perkampungan yang dialiri pembuangan ini dinamakan dukuh ini dukuh Semampir, artinya yang bersandar pada desa Plodongan. Jadilah nama yang disematkan atau dinamakan dukuh perkampungan ini menjadi dukuh Semampir, sehingga sampai sekarang dukuh ini dinamakan dukuh Semampir, ada dari kata yang disampirkan atau yang bersandar pada nama desa Plodongan. Inilah sejarah nama Semampir ini. Kurang lebihnya begini yang diceritakan oleh para orang tua kita kepada kita selaku generasi penerus. Nah, inilah dukuh atau perkampungan yang dinamakan kampung atau dukuh Semampir sekarang ini. Inilah perkampungan Semampir. Ini kami nanti akan menuju ke makam dukuh Semampir. Nanti akan menuju ke situ kalau untuk membuktikan bahwa para leluhur yang membuka sembung sengganya desa Plodongan, termasuk khususnya di dukuh Semampir ini, makamnya berada di situ. Maka kami akan menuju ke situ. Inilah masjid dukuh Semampir. Nah, ini juga masyarakat dukuh Semampir yang kebanyakan petani ini pulang dari kebun ini. Mari kita mengikuti perjalanan ini, kita lanjut ke
makam Kiai Buyut Sadin dan Kiai Demang Kertalaksana. Ini kami menuju ke makam desa yang berada di Dukuh Semampir. Ini tidak jauh, hanya berjarak sekitar 100 meter dari perkampungan atau Dukuh Semampir sekarang ini. Ini dulunya makam yang tidak terpakai, dinamakan makam Buddha kalau dulu. Itu mungkin Assalamualaikum ya daral kaum mukminin. Insyaallah bikum lahikum nas'alu wa antum salafu nabi. makam Buddha ini disebut sebutan dari orang dulu itu karena mungkin zamannya masih zaman Buddha Hindu, sehingga makam yang tidak terpakai itu makam Buddha, itu makam yang sudah tua begitu. Nah, ini kami menuju ke makam Dukuh Semampir, tempat makam Ki Buyut Sadin, Ki Demang Kertalaksana, Kiai Pencit, dan Kiai Baleragas. Namun ada cerita yang agak mengherankan atau aneh di sini. Menurut cerita dari Mbah Marto bahwa di sini ada makam yang agak aneh, ya bisa dibilang keramat. Artinya atau keramat atau aneh di situ diceritakan oleh Mbah Marto bahwa makam ini tepat berada di bawah pohon kelapa. Namun anehnya tidak pernah ada kelapa ataupun pelepah kelapa atau daun kelapa yang jatuh ke makam tersebut atau ke nisan atau ke petilasan tersebut, sehingga menjadi aneh atau yang bisa dikatakan keramat. Walaupun dipetik atau ada orang yang memetik kelapa di situ, tetap tidak jatuh di makom tersebut. Nah, ini yang menjadi dikatakan aneh atau mungkin semacam keramat. Namun ini ya karena kuasa Allah Subhanahu wa taala, wallahualam, kita tidak mengetahui. Ya, semoga keberkahan, kebaikan dari para leluhur kita yang telah menjadi cikal bakal desa Plodongan, khususnya Dukuh Semampir, selalu mendapatkan karomah atau mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang sebagai tokoh sejarah yang menjadi cikal bakal desa Plodongan, khususnya Dukuh Semampir. Mari nanti kita lebih jelasnya kita menuju ke rumah Mbah Marto Sudarmo untuk meminta penjelasan yang lebih jelas dari beliau. Ya, kali ini kami sudah bersama sesepuh desa Plodongan, ini Mbah Marto Sudarmo yang dulu pernah menjabat sebagai perangkat desa Bau zaman dahulu. Ini yang sesepuh yang tahu tentang asal-usul desa Plodongan terkait dengan makam leluhur yang ada di makam Dukuh Semampir. Ya. Niki Mbah Bau, Mbah Marto niki lo pengen ngertos niki makam Semampir niki sesepuhe utawi luhur-luhure sinten mawon sing manggen di makam-makam wonten ing mriki. Wonten makam Dukuh Semampir ingkang kula pundi adat tunggal Ki Buyut Sadin. Nomor kalih Ki Buyut Pencit. Nomor 3 niki Buyut Patih Demang Kertalaksana. Nggih. Nggih. Nggih, pun. Nomor sekawane Ki Buyut Patih Baleragas. Oh, Patih Baleragas. Niku manggen teng makam Dukuh Semampir nggih. Niku sing setiap wonten Jumat Kliwon dibersihi nggih. Dibersihi. Niku kagem Demang Kertalaksana niku asal usule Demang saking pundi napa saking urutanipun? Niku critane niku critane Mbah Manten piye Manten Ranadirja niku kula takani niku critane niku
Wonten hubunganane kalih Luhur Segaluh. Niku napa alate, napa jasade niku. Nggih. Saged ugi alat ikete, napa tongkate, napa alat sanes niku pusakane nggih, pusakane. Hubungane kalih ngene. Oh, Demang Segaluh. Demang Segaluh Oh, Metril nggih, niku. nggih. Terus kados niku. Oh, wonten hubungane kalih Demang Segaluh niku dadi nggih. Saged mestani napa jasade sing teng mriki napa jasade sing teng mriki. Ning intine makome teng makam Dukuh Semampir nggih niki Mbah Demang Kertaleksana utawi wonten Mbah Paliraga sareng Mbah Buyut Sadin nggih. Lah niku termasuk. Lah niki kula mireng ture biyen Plodongan niku gadhahi saluran irigasi te wangan niku sing jaman biyen niku dereng dipun napa jenenge dimanfaatkan ning warga Plodongan nggih. Artinipun dibuang ora kanggo kabeh wong jaran dibuang niku teng sawah alur kalih kan. Ngipeng nggih niku. Jadi niku wangan saking aliran saking pundi Mbah niku Mbah? Solokan aliran saking Solokan Panongan. Panongan nggih. Saking sumber saking Kalitulis. Niku dal semanten rumiyin niku midarak critane saking Pak manten Rana Diajah niku li sing yen niku li batase mung dugi Semampir tok. Pembunika carasane kene bukti surat-surat mboten enten. Niki jenenge ming sejarah nggih. Sejarah cerita Kang Kaki Nini nggih. Kaki Nini sing diturunna maring anak putu didongengna dadi cerita sejarah sing cerita rakyat carane nggih. Iya kemblane ya. Anggernya ya terutama ya wong bet wong yang gawe ya. Ceritane sekang almarhum Mbah Manten. Nggih, dadi Kang pendirine Pak almarhum Pak Lurah nggih. Di samping badan sesepuh-sesepuh sing liyane nggih. Nggih. Sipo maring sawah alur. Nggih, nggih. Nggih. Matur nuwun Mbah Marto Sudarmo niki pun maringi pangertosan cerita sejarah asal usule Dukuh Semampir. Niki matur nuwun, mugi-mugi Mbah Marto tansah dipun paringi kawilujengan kesehatan nggih panjang umur. Niki ngapunten kula nderek jenenge miterang terkait kalih asal usul Dukuh Semampir. Nggih, demikian kami telah menemui sesepuh Dukuh Semampir Mbah Marto Sudarmo yang mengetahui tentang asal usul nama Dukuh Semampir. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menuju ke dukuh yang kedua. Ini ke dukuh Banjaran Kidul. Ini kami memutar melewati jalur utama. Ini perbatasan antara Desa Plodongan dan Desa Sempol. Ini lewat jalur utama desa. Ini menuju ke desa atau dukuh perkampungan Banjaran. Nah, dari kata-kata Banjaran ini ada Banjaran Lor dan Banjaran Kidul. Ini kata Banjaran dari para sepuh dikatakan pada Banjar itu adalah kalau di bahasa Indonesia adalah pemekaran atau pemukiman yang pemekaran, sehingga nama Banjar itu jadi Banjaran itu karena Banjaran itu ada sebelah utara dan sebelah selatan, sehingga perkampungan yang berada di Banjaran ini terbagi menjadi dua, yaitu yang sebelah utara dinamakan Banjaran Lor, yang di sebelah selatan dinamakan Banjaran Kidul. Ini dari kata Banjar atau pemukiman yang di pemekaran pemukiman. Nah, atau bahasanya ditandur lah, ditandur. Nah, kami sudah sampai di Dukuh Banjaran Kidul. Di lapangan voli Dukuh Banjaran itu sedang ada kegiatan. Ini dulunya juga sebuah makam kuno gitu atau makam Buddha. Di sini juga ada para leluhur pendiri Dukuh. Itu ada Mbah Jenggot, Mbah Kiai Kawak, Mbah Kiai Rese Bodol yang ada di makam tersebut. Namun pada tahun 2016
makom yang tingginya 5 meter dan lebar juga. Ini digempur atau dikerja baktikan oleh warga masyarakat Dukuh Banjar Kidul hanya selama 2 bulan atau 60 hari selesai. Jadilah sebuah lapangan yang bisa digunakan untuk kegiatan sosial masyarakat, baik olahraga, pengajian, dan lain sebagainya. Ini yang dahulunya itu makam. Inilah Dukuh Banjar Kidul yang dari asal kata Banjar atau pemekaran pemukiman yang ada di Desa Plodongan. Ini dukuh kedua dari Desa Plodongan. Setelah Semampir ada Banjar Kidul dan Banjaran Lor dari kata Banjar atau pemukiman yang pemekaran. Ini lanjut kita akan menuju mohon maaf ini sebelum menuju tindakan ini karena tidak bisa menampilkan video wilayah Dukuh Banjaran Lor. Mohon maaf sekali ini tidak bisa menampilkan. Nah, kami menuju ke tindakan. Nah, dari kata-kata tindakan ini adalah dari bahasa Jawa. Kalau tindakan itu adalah lelungan atau bepergian. Nah, ini penunggu ataupun sesepuh yang berada di makom tindakan ini namanya Mbah Surakarti dan Mbah Wangsakerti. Ini dukuh tindakan kidul. Ini kita melewati tindakan kidul, kita belok ke arah ke tindakan Sinang. Kalau yang sebelah ke kiri ini ke tindakan Lor. Nah, dari sejarah berdirinya Desa Plodongan yang dahulu ada seorang pengembara itu ya, itu Mbah Surakarti dan Mbah Wangsakerti yang menurut cerita sejarah ini katanya dari wilayah Banyumas. Ini dulunya orang yang pertama berada di Desa Plodongan. Karena berprofesi sebagai pedagang dulu apa namanya itu kendil itu ya, kendil itu yang terbuat dari tanah liat itu bakul lah, bakul kendil. Sehingga itu namanya penjual itu ya biasanya kadang pergi ke utara, pergi ke selatan. Sehingga nama perkampungan dukuh yang didiami atau yang dilewati ini menjadi nama yang sebelah utara ini adalah Tindakan Lor, yang sebelah selatan dinamakan Tindakan Kidul. Arti tindakan adalah bepergian. Ya, pedagang bepergian sering ke utara juga ke selatan, itu bakul kendil, lunga ngalor, lunga ngidul, artinya tindakan ke sebelah utara, ke sebelah selatan. Jadilah nama perkampungan tersebut nama Tindakan Lor dan Tindakan Kidul sampai sekarang yang berada di wilayah Desa Plodongan. Selanjutnya untuk membuktikan keberadaan makam Mbah Kyai Surakarti dan Mbah Wangsakerti, kami menuju ke makam Desa Plodongan yang disebut oleh para sepuh namanya makam Larangan. Ini dari Mbah Hadi Karsono mengatakan makam Larangan, tapi kami menyebutnya ini makam desa yang berada di Tindakan. Ini makam yang berada di atas Dukuh Sinang. Ini dari Dukuh Sinang sendiri, ini berawal dari kejadian tahun 85. Ini dikatakan oleh Mbah Hadi Karsono, kejadian longsornya tanah tebing di atas Dukuh Tindakan Kidul. Ini longsor mengenai pemukiman sehingga warga yang berada di pemukiman Dukuh Tindakan Kidul sebagian ada yang direlokasi ke tanah bengkok juru kunci makam yang berada di sebelah selatan makam ini. Nah, setelah direlokasi, nama perkampungan yang baru ini yang didiami oleh sekitar 10 atau 12 kepala rumah tangga, nama dukuh ini menjadi dinamakan nama Sinang, yang bisa disebut ini yang bisa dikenang dari kejadian longsornya tebing di atas permukiman Dukuh Tindakan. Atau Sinang itu juga bisa diartikan yang senang karena dari musibah longsornya tebing menjadi direlokasi mempunyai rumah lagi di tanah
Juru Kunci. Kami akan menuju ke makam Mbah Kiai Mbah Kiai Surokerti dan Mbah Kiai Wangsaketi. Kami berdoa dulu untuk beliau-beliau, para tokoh, para pendiri Desa Plodongan. Semoga arwah-arwah beliau selalu mendapatkan kemuliaan di sisinya dan menjadi barokah bagi siapapun yang bisa mengunjungi atau berziarah ke sini untuk mendoakan agar beliau-beliau yang menjadi cikal bakal atau sembung yang buka sembung senginnya Desa Plodongan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga arwahnya menjadi mulia di sisinya karena beliau adalah yang membuka cikal bakal Desa Plodongan sehingga sampai sekarang ini menjadi Desa Plodongan. Selanjutnya nanti kami untuk lebih jelasnya kami akan menuju ke rumah Mbah Hadi Karsono yang dulunya adalah juru kunci makam Desa Plodongan yang masih ada silsilah dari Sejarah Mbah Surokerti Wangsaketi asal usule saking pundi? Asal usule saking Banyumas. Oh, saking Banyumas nggih. Berarti pendata nggih. Pendatang pendatang pertama nggih ke Plodongan. Berarti termasuk niku cikal bakale penduduk Plodongan. Ya, samben iki kan khusus seplodongan. Lanang Banjaran Kidul, hutan Banjaran Lor mampir, Banjaran Kidul, Banjaran Lor mampir, kowe kan pitungan susundang. Jadi pertamane kan sing arane lenggah nang Plodongan kok kowe Mbah Surokerti Mbah Surya. Sing asal usule Kang Banyumas. Asal usule Kang Banyumas. Niku bisane niku dijenengi ana tindakan lor, tindakan kidul, jare tindakan dokter anu lor kidul iki pripun? Jane no, miturut karo pengalaman ya wong biyen kan sejarah ora dijelasna karo tua. Nang tindakan lor yen lang bumi Plodongan terutama sing diambah tindakan lor. Yo terus mudhun. Yo miturut critane mbiyen-mbiyen iki bisa dijarani Banjaran. Banjaran lor pertama kan Banjarane urut-urutane kan tekan tindakan lor, tindakan kidul, Banjaran lor, Banjaran kidul. Niku bisane niku dadi wonten Doko Sinang niku kejadian tahun pinten niku gugur niku nggih, Pak? Sinang. Nggih, gugur. Sinang mlorope lemah gunung niku sing anu gadane ambek niku tahun 85. Tahun 85 niku. 85 longsore tanah niku nggih dhuwur nganu nggih. Lanjut pindahe. Dadi ngene kan terutama kan bingung Pak Lurah seperangkate ben pindah wong RT 10 sing jumlahe 12 kakak. Nggih. Ning bingung. Lah, kowe nemoni nyong supaya kayak pindah ke maring ndi. Lah takon pindahan sikalan nembung sing lemah sikalan ke ora oleh kan duwe. Nggih. Yo siji-siji ning dalan kaya niki mawon Pak. Niki nuwun sewu. Niku berkok juru kunci, gandeng kula niku dadi juru kuncine wong Plodongan. Niku nggih dukuh tindakan mawon pindahan saking tindakan kidul teng bengkok juru kunci. Lanjut diarani siapa? Diarani Sinang. Mune pusing banget kena guguran, yo bisa seneng pindah maring biarane lemah juru kunci. Wis jarae. Dadi darane Sinang. Berarti cikal bakal sing niku jenengi Doko Sinang Mbah Hadi Karsono nggih sing asal usule kenapa dadi tindakan Sinang atau nggih. Dadi Mbah Hadi niku sing aweh jeneng. Berarti asal usule tanah Sinang niku berarti tanah bengkoke juru kunci Mbah Surtiah urutane ya. Mbah Surtiah jadi urutane sinten mawon? Yang pertama nomor lorone pitungan ramah paman yang kakek Sasmita. Oh Sasmita. Pentulune Aki Montadrana. Kepat nyong sing nerusna ndeke kuberan. Generasi terakhir nggih wong Terakhir.
sepriki boten nonton juru kunci nggih berarti generasi penerahir niki berarti Mbah Hadi Karsono nggih niki. Nggih, matur nuwun Pak niki keterangane tentang makom Desa Plodongan yang wonten jenenge makom larangan. makom larangan nggih teng doko tindakan makome Mbah Suraketi Wangsaketi sing asal usule iki dari Banyumas niki sudah dijelaskan oleh Mbah Hadi Karsono beserta kejadian asal usule Doko Sinang. Terima kasih Anda telah mengikuti video saya ini. Apabila banyak kesalahan, makasih, kami Beli. mohon maaf Yo. dan kami ucapkan kepada Anda yang telah menonton, like, komen, dan share, terlebih yang subscribe, kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Mbah Hadi Karsono dan Mbah Marto Sutarmo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi